oleh karena itu Hidayatullah ya, menjadikan gerakan tarbiyah dengan dakwah itu menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, para kader, para jamaah Hidayatullah di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita sehingga kita bisa istiqamah dalam beribadah kita kepada Allah dan senantiasa memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kegiatan di Hidayatullah ini mainstreamnya adalah tarbiyah dan dakwah. Tarbiyah dalam arti mencerahkan umat manusia untuk senantiasa berjalan di jalan Allah, dalam petunjuk Allah SWT. Dalam operasionalnya membawa kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, ditempuh dengan pendekatan reguler formal, dengan pendidikan, dengan sekolah-sekolah, dengan pesantren, ya, dan juga ditempuh dengan berbagai macam training, ya. Oleh karena itu, pada menjalankan fungsi tarbiyah ini, yang pertama, kita harus menjadikan kelembagaan keluarga sebagai lembaga tarbiyah, lembaga untuk mencerahkan generasi penerus kita, ya. Sehingga dalam bidang tarbiyah ada Departemen Pembinaan Keluarga dan Anak Usia Dini. Yang kedua, kelembagaan yang kita bangun untuk tarbiyah adalah pendidikan dasar dan menengah, mulai dari PAUD, TK, SD, atau MI, SMP MTS, MA, SMA, dan juga perguruan tinggi. Pendidikan tinggi. Jadi mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi Hidayatullah itu adalah fungsinya adalah untuk melakukan tarbiyah, fungsi untuk pendidikan dan perkaderan, fungsi untuk mengajak umat generasi yang akan datang untuk menjadi hamba Allah yang soleh, tapi juga menjadi kader Islam yang militan dan berkualitas. Kemudian kelembagaan berikutnya adalah pondok pesantren. Ya, pondok pesantren ini ditangani oleh Departemen Kepesantrenan. Ya. Oleh karena itu, lembaga yang dipilih oleh Allah Yarham Ustadz Abdullah Said, Allah Yarham, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, barokah, dan memberikan karunia kasih kepada beliau. Yang dipilih adalah untuk mendirikan pondok pesantren. Di dalam naungan pondok pesantren adalah dia didirikan pendidikan legal mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sehingga bersatulah di sana bahwasanya pendidikan di dalam kerangka sistematika wahyu, dalam kerangka tauhid, dalam kerangka untuk menegakkan dinul Islam secara kafah ini adalah disatukan antara pendidikan diniyah dan pendidikan umum, ya. Sehingga menyatu dalam sebuah karakter dalam lingkup komunitas yang namanya pondok pesantren. Di sana ada yang namanya pusat peradaban masjid, ada sekolah sebagai transfer of knowledge dan transfer of value, kemudian ada rumah tangga masyarakat, ya, ada lingkungan, ya, lingkungan untuk beraktivitas, sehingga menyatu dalam sebuah pondok pesantren. Nah, oleh karena itu Hidayatullah, ya, menjadikan gerakan tarbiyah dengan dakwah itu menjadi satu kesatuan. Disitulah, di pondok pesantren itulah, di sekolah-sekolah itulah, mulai dari PAUD, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga ditopang dengan bangunan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan manhaj yang kita sepakati, yaitu manhaj sistematika wahyu.
di mana kita menjadikan manhaj ini sebagai manhaj untuk melahirkan pikiran-pikiran yang mendalam, pikiran yang cerdas, ya. Bahwasanya kita akan menapaktilasi perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mohon doa restu bidang tarbiyah ini dengan Departemen Pembinaan Keluarga dan Anak Usia Dini, Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Dikti dan Litbang, serta Departemen Kepesantrenan, Departemen Perkaderan, ya, ada 5 departemen. Mohon untuk didoakan, mohon untuk selalu disupport bagaimana agar supaya perkaderan di Hidayatullah ini semuanya akan berjalan dengan baik, baik di keluarga, di sekolah, maupun di dalam sivitas akademika di Hidayatullah ini, dalam jamaah Hidayatullah ini. Akhirnya, sekali lagi, mudah-mudahan perkaderan yang nanti pada pelaksanaannya adalah selalu diadakan daurah-daurah marhalah, ya, diadakan halakoh, diadakan upgrading murabi, diadakan upgrading instruktur, kemudian semuanya menyebar para kader untuk melakukan dakwah, melakukan pencerahan pada masyarakat, melakukan rekrutmen anggota baru, dan semuanya terus dikembangkan, dilaksanakan, maka satu saat akan terjadi komunitas yang paling baik. Kuntum khaira ummah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah diberikan pencerahan oleh Allah SWT. Ya ayyun nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, cukuplah Allah dan kaum muslimin bagi kalian, bagi kamu, untuk mendukung program yaitu membangun peradaban Islam sebagai visi besar Hidayatullah. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya. Ke depan kita akan lebih bekerja keras lagi, lebih bekerja serius lagi untuk mensukseskan kegiatan dakwah dan tarbiyah, kegiatan pendidikan dan perkaderan di Hidayatullah itu untuk melahirkan kader-kader pemimpin yang militan, yang berkualitas untuk menjadi pencerah dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.